Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah Joko Kendil, cerita rakyat dari Jawa Tengah yang sudah sangat populer. Bagaimana kisah atau cerita Joko Kendil ini? Silahkan disimak berikut ini. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Hiduplah seorang janda tua. Ia hidup sebatang kara karena suaminya telah meninggal dan tinggal di sebuah rumah tua. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia berjualan kayu bakar di pasar. Jarak yang ditempuh dari rumah ke pasar sangatlah jauh dan penghasilan yang didapatkannya pun tidaklah banyak. Meski begitu, ia tetap semangat dan giat bekerja. Sebenarnya, janda itu sangat ingin sekali mengangkat anak, tetapi bagaimana dia harus menghidupi anak itu sedangkan ia sendiri pun terkadang masih kekurangan. Pada suatu malam, ia bermimpi kejatuhan bulan di siang hari. Ia merasa gelisah dengan mimpi tersebut. Aneh, kenapa ada bulan di siang hari? Apa artinya ya? Guman sang janda. Pagi harinya, ia kembali beraktivitas seperti biasanya. Ia pergi ke pasar sebelum matahari terbit. Akan tetapi, dalam perjalanan menuju ke pasar, pikirannya terus berkecamuk tentang mimpi semalam. Ia menjadi cemas dan takut mimpi itu memiliki arti yang buruk. Setelah menjual semua kayu bakarnya, ia segera pulang dan membeli beberapa keperluan. Ketika melewati pintu keluar pasar, ia melihat banyak sekali kerumunan orang. Ternyata mereka mengerumuni seorang peramal. Peramal tersebut sedang meramal seorang wanita tua. Sayup-sayup terdengar wanita tua itu bercerita tentang mimpinya. Ternyata mimpi wanita tua itu sama dengan mimpinya. Selamat Bu, Ibu akan segera dikaruniai seorang anak, kata peramal itu sambil tersenyum. Janda itu pun tersontak kaget mendengar jawaban dari sang peramal. Bagaimana mungkin akan punya seorang anak, sedangkan aku sudah tidak memiliki suami lagi? Gumannya lagi masih dengan rasa tidak percaya. Ia pun lantas pergi meninggalkan kerumunan orang-orang di tempat itu dan melupakan kejadian tadi. Sesampainya di dekat rumah, ia melihat dua orang lelaki sedang membawa sebuah bungkusan besar di depan rumahnya. Ia pun tergopoh-gopoh untuk segera sampai di rumah demi menemui dua lelaki tersebut. "Maaf, ada apa ya nak? Datang ke rumah ibu?" tanya janda tersebut dengan tatapan kebingungan. "Ini Bu, kami ingin menitipkan sesuatu kepada ibu," kata mereka sambil menyerahkan bungkusan besar itu. "Apa isi bungkusan ini?" tanya si janda lagi dengan masih tidak mengerti. "Ada bayi dalam bungkusan ini. Kami bermaksud menitipkan bayi ini agar ibu mau merawatnya bagai anak sendiri," jelas kedua lelaki ini. Mendengar maksud dari kedua lelaki itu, ia pun menolak. "Maaf, saya tidak mampu merawat bayi ini. Untuk memenuhi kebutuhan saya saja masih kurang. Bagaimana dengan anak ini nantinya?" kata si janda sambil menyodorkan kembali bungkusan itu. Akhirnya mereka bersedia memenuhi kebutuhan sang bayi agar bisa dirawat olehnya. Si janda pun dengan senang hati merawat bayi itu. Akan tetapi bungkusan itu hanya boleh dibuka jika mereka telah pergi. Ketika kedua lelaki itu pergi, si janda pun langsung membuka bungkusan tersebut. Betapa terkejutnya ketika ia membuka bungkusan itu, melompatlah sebuah periuk yang biasanya dipakai untuk menanak nasi dan untuk menyimpan air yang sering disebut kendil. Lebih mengejutkan lagi, periuk itu bisa berbicara layaknya manusia. "Jangan kaget Bu, mulai sekarang saya akan menjadi anak ibu. Saya akan menuruti semua perintah ibu." Sambil membungkukkan badannya sebagai tanda rasa hormat, akhirnya anak itu pun diberi nama Joko Kendil.
Meskipun Joko Kendil memiliki bentuk fisik yang aneh, ia adalah anak yang sangat jenaka tapi juga terkadang nakal. Joko pernah ke pasar dan duduk di samping pedagang. Pedagang itu mengira kalau ia adalah periuk biasa dan pedagang itu menyimpan makanan dalam tubuh Joko Kendil. Begitupun waktu ia datang ke pesta, orang menyangka Joko adalah periuk biasa sehingga orang itu menaruh makanan dalam tubuh Joko. Diam-diam Joko pulang membawa makanan itu untuk ibunya. Ibunya marah saat mengetahui kenakalan anaknya. Tetapi Joko menceritakan semua kepada ibunya kenapa bisa membawa pulang makanan itu. Ibunya pun tertawa setelah mendengar cerita tersebut. Ketika Joko tumbuh dewasa, ia minta dicarikan istri pada ibunya. Ibunya kaget karena Joko ingin menikah dengan putri raja. Ingat Joko, kita ini dari keluarga miskin. Maaf ya nak, apalagi dengan tubuhmu yang seperti ini, apa mereka mau menerimamu jadi bagian keluarga kerajaan? Tanya ibunya. Jangan khawatir bu, semuanya akan baik-baik saja. Saya minta tolong agar ibu melamarkan putri raja untuk saya. Joko memohon sekali lagi. Ibunya sejenak ragu, tapi kemudian mengabulkan permintaan anaknya tersebut. Datanglah ibunya bersama Joko menghadap raja. Ibunya menyampaikan maksud kedatangannya tersebut. Raja tidak marah dan meneruskan permintaan ibu itu kepada 3 putrinya. Saya tidak sudi ayahanda. Saya ingin suami yang kaya raya, jawab putri sulung. Saya juga tidak ingin menikah dengan periuk itu ayahanda. Suami yang saya inginkan adalah seorang raja seperti ayahanda, hina putri yang kedua. Berbeda dengan putri bungsunya, ia malah menerima lamaran itu dengan senang hati. Raja pun sangat heran, tetapi putri bungsunya sudah menerima. Raja pun menyetujuinya dan melangsungkan pernikahan tersebut. Putri bungsu selalu diejek oleh kedua kakaknya. Suamimu berjalan seperti bola, selalu menggelinding, ejek saudara sulung sambil tertawa terbahak-bahak. Suamimu mirip tempayan air, lanjut saudara tengah ikut meledek. Putri bungsu sangat sedih mendengar ejekan kedua kakaknya tersebut, tapi ia tetap sabar dan tabah. Suatu hari, raja mengadakan lomba memainkan gamelan. Lomba tersebut banyak diikuti orang-orang kerajaan seperti pangeran dan panglima. Pada saat itu, Joko tidak bisa ikut karena sakit. Tiba-tiba muncullah seorang pangeran yang sangat tampan yang akan mengikuti lomba tersebut. Para putri raja yang menyaksikan lomba tersebut sangat mengagumi ketampanan pangeran itu. Mereka jatuh cinta pada pangeran tampan itu kecuali si putri bungsu. Tetapi pangeran ini sempat menggoda si putri bungsu saat berjalan di depan para putri raja dengan mengedipkan sebelah mata. Putri sulung dan putri tengah yang tengah melihat kejadian itu kemudian menjadi marah dan cemburu. Hei putri bungsu, ingatlah kamu sudah memiliki suami si periuk. Jangan berani kamu menggoda pangeran tampan itu lagi, kata putri sulung diikuti anggukan putri tengah. Putri bungsu kembali sedih karena suaminya dihina terus. Tibalah saatnya pangeran tampan itu memainkan gamelan. Pangeran tampan itu mengucapkan mantra. Tiba-tiba langit bergemuruh dengan kencangnya yang memekakan telinga semua orang yang hadir di istana. Perlahan-lahan suara gemuruh itu mulai mereda. Kemudian muncullah suara gamelan yang indah nan syahdu dari atas langit. Sontak semua orang terkejut, tetapi semua orang terkesima dan menikmati suara gamelan ajaib tersebut. Sang putri bungsu yang masih sedih karena diejek oleh kakak-kakaknya segera meninggalkan tempat lomba tersebut dan berlari masuk ke kamar sambil menangis terisak-isak. Pangeran tampan yang menyadari hal itu langsung berlari mengikuti putri bungsu. Dan kakak-kakaknya melihat pangeran tampan itu mengejar putri bungsu pun ikut mengikuti. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Sesampainya putri bungsu di kamar, ia melihat sebuah kendi.
Karena kesalnya, ia melempar kendi itu ke lantai hingga hancur berkeping. Tiba-tiba, sang pangeran tampan itu masuk ke kamar putri bungsu. Ia mencari kendi yang ia letakkan di atas ranjang. Lalu ia melihat putri bungsu yang sedang menangis terseduh-seduh. "Ada apa, istriku?" tanya pangeran tampan itu. "Bagaimana bisa kamu masuk di kamar ini? Bukankah kamu tadi menggodaku? Keluarlah, karena suamiku Joko Kendil, bukan kamu. Aku sangat mencintai suamiku," bentak putri bungsu dengan nada marah dan tatapan penuh keheranan. "Mengapa ia memanggilku istrinya?" gumannya dalam hati seraya tetap menangis. Lalu Joko Kendil pun berusaha mendekati putri bungsu untuk menenangkannya. Joko Kendil berkata sejujurnya, "Sebenarnya aku adalah suamimu, istriku. Aku adalah Joko Kendil. Selama ini aku terkena kutukan dan berubah menjadi kendil. Aku bisa kembali menjadi manusia seutuhnya jika aku menemukan seorang istri yang bersedia menikah denganku dan sangat mencintaiku meskipun tubuhku seperti kendil," jelasnya kepada istrinya. Si putri bungsu yang mendengarkan pengakuan dari pangeran tampan alias si Joko Kendil segera berhenti menangis dan tersenyum bahagia. Saudara sulung dan tengah yang sedari tadi mendengar percakapan itu dari balik kamar jadi menyesal telah mengejek adiknya dan tidak menerima lamaran Joko Kendil yang aslinya adalah pangeran yang sangat tampan. Kini putri bungsu pun hidup bahagia dengan Joko Kendil, si pangeran tampan. Nah, itulah kisah legenda Joko Kendil dari Jawa Tengah. Mudah-mudahan ada hikmah atau pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Joko Kendil tersebut. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borinvlog. Silakan simak kisah, dongeng, legenda, ataupun sejarah yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.